Fungsi permintaan dan penawaran. Hello, my name is Iksan Sarandiarto from Management Class A with NPM 25411022. In today's video, we're going to talk about on the most important topic in economic, the law of demand and supply. This topic is super important because it helps us understand why price go up and down in the market, and how buyers and sellers make decision. Jadi, di video ini bakal bahas mulai dari pengertian, fungsi, sampai contoh sederhana yang gampang banget dipahami. Alright, let's get started. Oke, pertama-tama apa sih dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Pengertian dasar. Yang pertama ada permintaan atau demand. Permintaan atau demand adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Atau dalam bahasa Inggrisnya, demand is the desire and ability of consumer to buy cost of service at certain price. Jadi, bukan cuma keinginan aja, tapi juga kemampuan buat beli. Oke, yang kedua ada penawaran atau supply. Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga. Or simply, supply is the amount of goods seller willing and able to sell. Oke, dalam singkatnya permintaan itu datang dari pembeli. Penawaran datang dari penjual. Ketika dua hal ini ketemu, terbentuklah harga keseimbangan atau disebut dengan equilibrium price, yaitu harga di mana pembeli dan penjual sama-sama setuju. Oke, yang kedua ada fungsi permintaan. Sekarang kita bahas fungsi permintaan, biasanya ditulis dalam bentuk rumus. QD sama dengan A dikurang B dengan lambang P. Keterangan QD sama dengan jumlah barang yang diminta. P sama dengan harga barang. A sama dengan jumlah permintaan harga saat harga nol. B sama dengan perubahan jumlah permintaan setiap harga naik. Artinya, kalau harga naik, jumlah permintaan turun, dan sebaliknya. When the price goes up, the demand goes down. Kalau harga naik, permintaan akan turun. Oke, misalnya ada rumusnya lagi. QD sama dengan 100 dikurang 5P. Kalau harga P sama dengan 10, QD sama dengan 100 dikurang 5 dikali 10 sama dengan 50 unit. Kalau harga turun jadi 5, QD sama dengan 100. 5 dikali 5 sama dengan 75 unit. Jadi, ketika harga turun, orang makin tertarik beli. Contohnya pas harga minuman kopi kekinian turun dari 20.000 jadi 10.000. Semua orang langsung buat stok kan. Sekarang kita lanjut ke fungsi penawaran atau kebalikannya dari permintaan. Fungsi penawaran, supply function. Rumusnya GS sama dengan C ditambah D dengan lambang P lagi. Keterangannya GS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. B, harga sama dengan harga barang. C, sama dengan jumlah penawaran saat harga nol. D, sama dengan perubahan jumlah penawaran saat harga naik. Oke, kalau harga naik, penjual semangat jualan. The higher the price, the greater the supply. Semakin tinggi harga, makin besar penawaran dari produsen. Contoh, US sama dengan 20 ditambah 3P. Kalau P sama dengan 10. Selanjutnya, GS sama dengan 20 ditambah 3 dikali 10. Sama dengan 50 unit. Kalau P sama dengan 15. Selanjutnya, QS sama dengan 20 ditambah 3 dikali 15 sama dengan 65 unit. Contoh gampangnya, waktu harga cabai naik, petani langsung semangat nanam cabai lebih banyak. Karena mereka tahu harga tinggi semakin cuan besar. Oke. Keseimbangan pasar. Nah, gimana kalau permintaan dan penawaran ketemu nih? Itulah disebut keseimbangan pasar. Di titik ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.
Atau dalam bahasa Inggrisnya, demand equals supply. Contoh, QD sama dengan 100 dikurang 5P. QS sama dengan 20 ditambah 3P. Kita samain, 100 dikurang 5P sama dengan 20 ditambah 3P. 80 sama dengan 8P. Selanjutnya P sama dengan 10. Lalu Q sama dengan 100 dikurang 5. 5 dikali 10 sama dengan 50 unit. Jadi 100 dikurang 50 sama dengan 50 unit. Jadi kalau pada harga Rp 10 atau 10.000 kita asumsikan jumlah yang diminta dan ditawarkan sama-sama 50 unit. So what we call market is balance. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat hukum ini di kehidupan sehari-hari. Kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat harga pulsa turun, semua orang beli paket data banyak-banyak. Saat harga share naik, semua pembeli mulai mengurangi belanjaan. Saat harga emas naik, penjual berlomba-lomba jual simpanannya. Nah, the how the market works through the balance between demand and supply. Oke, kesimpulan, demand comes from buyers, the higher the price, the lower the demand. Selanjutnya, supply comes from seller, the higher the price, the more they want to sell. Dan terakhir, market equilibrium happens what both sides agree on one price. Lanjutan dari tadi, kesimpulan dari ekonomi itu nggak sesulit yang dibayangin. It's all about how people make choice and how the market respond. Lanjutan dari tadi, kesimpulan dari ekonomi itu nggak sesulit yang dibayangin. It's all about how people make choice and how the market respond. Lanjutan dari dan ingat, harga itu naik turun sama kayak peluang hidup. Kalau kamu ngerti kapan waktunya bergerak, kamu pasti menang. Dan ingat, harga itu naik turun sama kayak peluang hidup. Kalau kamu ngerti kapan waktunya bergerak, kamu pasti menang. Dan ingat, harga itu naik turun sama kayak peluang hidup. Kalau kamu ngerti kapan waktunya bergerak, kamu pasti menang. And thank you so much for watching. If you learn something how today, don't forget to like, comment, and subscribe my channel, bro. More education content. See you in the next video, and remember, learning economic is learning is life itself. Thank you. Bye semuanya.